Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alusyikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan kita ketemu lagi ulas berita. Ulas berita kita malam hari ini masuk episode ke-281, Minggu 13 Juli 2025. Dan seperti biasanya, kalau ulas berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Kita ulas berita tentang perkara Pasar Cinde, Ded, ya? Iya. Yang saat ini penyidikannya masih dilakukan oleh Kejati Sumsel. Iya. Dan beberapa hari yang lalu berita kita itu running ya, Running, Kak. dan didominasi dengan geledah yang terkait dengan penyidikan Pasar Cinde, di mana geledah dilakukan oleh pihak Kejati Sumsel. Untuk geledah ini sudah kita terbitkan di koran sn.com, ya. Dan Jejak Negeri, Kak. Untuk pertama ini ulas berita tentang geledah, silakan Dede ulas. Iya, Kak, terkait perkembangan penyidikan dugaan kasus korupsi, kegiatan pekerjaan kerjasama mitra bangun guna sera, pemanfaatan barang daerah berupa tanah di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Pasar Cinde, Palembang tahun 2016-2018, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel sebelumnya selama 2 hari telah menggeledah 4 lokasi, Kak, ya, di mana penggeledahan tersebut dilakukan pada Rabu 9 Juli 2025, ada 3 lokasi yang digeledah, sedangkan hari Kamisnya tanggal 10 Juli 2025 ada 1 lokasi yang digeledah, Kak. Di tempat mana saja penggeledahan itu dilakukan? Silakan, Dede. Iya, Kak, penggeledahan di 4 lokasi tersebut terdiri dari, Kak, ya, rumah tersangka Raimar Yosnaidi yang merupakan kepala cabang PT Magna Biotum di perumahan di kawasan Angkatan 66 Kecamatan Kemuning, Palembang. Kemudian rumah tersangka Edi Hermanto di Komplek Kedamaian Permai tahap 2 Jalan Anggrek Bukit Sangkal Kalidoni, Palembang. Kemudian rumah tersangka Harno Joyo selaku mantan wali kota Palembang di Jalan Alamsah Ratu Prawira Negara. Kemudian terakhir rumah tersangka yang merupakan mantan gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin di Jalan Merdeka Kota Palembang, Kak. Ada statement menarik dari Kejati Sumsel, ya, bahwa proses penggeledahan itu untuk mendalami aliran uang. Ya. Apa statement dari Kejati Sumsel ini dalam berita yang sudah diterbitkan di koran sn.com dan jejaknegriku.id? Silakan, Dede. Ya, Kasih Penerangan Hukum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH, Kak, ya, mengungkapkan penggeledahan di rumah 4 tersangka terkait perkara dugaan kasus korupsi tersebut menurut Fani Yulia Kasari SMH dalam rangka melakukan pendalaman aliran uang dalam perkara tersebut, Kak. Oke, bicara tentang aliran uang. Ya. Sebelumnya pihak Kejati Sumsel sudah memberikan keterangan pers, ya, Iya, Kak. bahwa ada pihak-pihak yang menerima aliran uang. Ya. Dalam kondisi ini ada BPHTB Iya, Kak. yang didiskon, tapi untuk rinciannya silakan Dedi cerita. Iya, Kak, dalam perkara ini Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH, Kak, ya, telah mengungkapkan bahwa dalam adanya diskon terkait BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Pasar Cinde, di mana menurut Aspitsus Kejati Sumsel diskon tersebut terkait pengurangan setoran, Kak, ya, yang diberikan kepada PT Magnum Bitum selaku pihak pengelola pembangunan Pasar Cinde di kawasan pembangunan pasar modern di kawasan Pasar Cinde yang pembangunannya mangkrak. Namun kata Umaryadi SMH terkait diskon atau pemberian pengurangan penyetoran BPHTB tersebut melanggar aturan karena perusahaan tersebut tidak diperbolehkan untuk menerima pengurangan BPHTB, Kak. Dalam arti kata ini apa maksudnya, Den? Disetorkan daerah tetap didiskon atau gimana? Dikatakan Umaryadi SMH, Kak, ya, yang menjadi dasar adanya diskon atau pengurangan BPHTB tersebut, ya, ini adanya perwali yang kala itu dikeluarkan oleh tersangka yang merupakan mantan wali kota Palembang, Kak. Terkait adanya perwali tersebutlah menjadi dasar adanya pengurangan. Namun kata Umaryadi SMH, dengan ada pengurangan tersebut negara tidak mendapatkan setoran utuh terkait BPHTB sehingga terjadilah kerugian keuangan negara terkait BPHTB tersebut, Kak. Adpisus menyebutkan berapa diskon ada? Aspitsus Umaryadi SMH tidak menyebutkan diskon, Kak, ya, namun dikatakan bahwa seharusnya BPHTB Pasar Cinde tersebut disetorkan 2,2 miliar, Kak, ya. Okay. Namun hanya disetorkan 1,2 miliar. Terkait sisanya kata Umaryadi SMH
ada bukti transaksi elektronik yang diterima oleh tersangka yang merupakan mantan wali kota Palembang Harnojoyo dan tersangka lainnya, Kak. Kemudian ada pihak-pihak lain yang menerima biaya setoran BPHTB tersebut, dan ini diterangkan oleh Aspitsus ya? Iya, Kak. Apa keterangan dari Aspitsus? Silakan Dedi. Ya, menurut Umaryadi selaku Aspitsus Kejati Sumsel, Kak, ya, bahwa terkait pengurangan BPHTB tersebut ada yang diterima oleh tersangka lainnya. Namun Umaryadi SMH tidak mengungkapkan siapa pihak-pihak tersebut, Kak, ya. Saat diwawancari oleh Suara Nusantara dan koran SN.com, dirinya menjawab nanti, katanya, masih dalam penyidikan, Kak. Ini menarik juga, Ded, ya. Ternyata ada pihak-pihak lain yang menerima biaya setoran BPHTB tersebut yang diberikan diskon, ya. Tapi Aspitsus tidak memberikan keterangan berapa diskon yang diskon tersebut, Ded, ya. Tidak, Kak. Dan kita nantikan saja kerja dari Kejati Sumsel ya untuk mengungkap siapa saja penerima biaya BPHTB tersebut, Ded, ya. Kemudian terkait diskon BPHTB ini, Ded, ya. Kalau kita kaitkan berita-berita yang sudah kita terbitkan dulu dan Dedi juga meliput di lapangan, itu ada geledah di Bapenda Kota Palembang, Ded, ya. Iya, Kak. Dan beritanya sudah kita muat, Ded, ya. Sudah, Kak. Apakah ini terkait dengan diskon BPHTB? Iya, Kak. Apa yang Dedi ulas dalam berita tersebut yang sudah kita terbitkan? Ya, terkait penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut, Kak, ya. Memang beberapa waktu yang lalu tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Wilayakasari SMA menggeledah sejumlah lokasi, Kak, ya, di mana salah satu lokasinya yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang atau Bapenda Kota Palembang, di mana terkait penggeledahan di Bapenda Kota Palembang tersebut menurut Fani diamankan sejumlah dokumen, Kak, ya, terkait penyidikan. Bahkan terkait hal penggeledahan tersebut pihak saksi dari BPHTB yang kabit di BPHTB di Bapenda tersebut juga diperiksa oleh Kejati Sumsel terkait penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut, Kak. Oke, masih terkait BPHTB ini ya, ada permintaan khusus dari Deputi Kamaki Sumsel ya, Bapak Insinyur Ferry Kurniawan, karena terkait dengan statement dari Aspitsus ya, yang menyatakan ada pihak lain yang menerima biaya BPHTB ini ya. Apa harapan dari Deputi Kamaki Sumsel? Silakan, Dede. Ya, Deputi Kamaki Sumsel Insinyur Ferry Kurniawan, Kak, ya, berharap agar Aspitsus Kejati Sumsel yang menyampaikan terkait adanya pihak lain atau tersangka lain yang menerima aliran uang terkait BPHTB Pasar Cindi tersebut untuk diungkap secara jelas, Kak, ya, siapa orang-orangnya dan berapa jumlah besaran nilai aliran uang yang diterima. Hal tersebut dikatakan Ferry agar di masyarakat tidak ada fitnah atau salah sangka terkait menebak-nebak siapa orang-orang yang disebut Aspitsus Kejati Sumsel tersebut ikut menerima aliran uang dari pengurangan BPHTB Pasar Cindi ini, Kak. Oke, kita tinggalkan soal BPHTB, kita kembali lagi ke soal geledah. Dan Kejati Sumsel minggu lalu sudah melakukan penggeledahan, dan ya, di antaranya itu ada di rumah mantan wali kota Palembang Bapak Haji Harnojoyo. Bisa Dedi ceritakan tentang proses penggeledahan karena kebetulan Dedi ada di lapangan. Silakan, Dedi. Ya, Kak, saat penggeledahan di rumah milik tersangka Harnojoyo mantan wali kota Palembang, Kak, ya, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel yang mengenakan rompi Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi tiba di lokasi sekitar pukul 16.30-an dan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah yang merupakan milik Harnojoyo tersebut, Kak, ya. Dari pantauan di lokasi penggeledahan tersebut tampak dilakukan pengamanan dari tim intelijen Kejati Sumsel dan juga ada sejumlah pihak kepolisian dari Polsek Gandus. Selain itu ada pihak kepolisian bersenjata laras panjang dari Polrestabes Palembang, Kak, ya. Dari pantauan di dalam rumah setiap ruangan digeledah oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus. Namun saat penggeledahan tersebut awak media tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah, Kak, ya, hanya menunggu di halaman luar perkarangan rumah tersangka Harnojoyo, Kak. Oke, selepas dari penggeledahan apa yang disita dari pantauan dari koran SN? Pantauan dari Suara Nusantara dan koran SN, Kak, ya, tampak tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel membawa sejumlah dokumen, Kak, ya. Dokumen tersebut dibawa oleh tim jaksa penyidik sekitar pukul 18.30 atau menjelang sudah malam hari, Kak, ya. Di mana hal tersebut juga dibenarkan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Wilayakasari SMA
bahwa dari penggeledahan di kediaman tersangka Harnojoyo selaku mantan wali kota Palembang, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel mengamankan sejumlah dokumen terkait Pasar Cindi, Kak. Oke, sehari berikutnya ada rumah mantan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Erik Nurdin ya, yang digeledah juga pihak Kejati Sumsel. Iya, Kak. Silakan Dede. Ya, terkait penggeledahan di kediaman Alex Nurdin yang merupakan mantan Gubernur Sumsel selaku yang juga tersangka dalam perkara tersebut, Kak ya. Tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel tiba di lokasi sekitar pukul 10.30, Kak ya. Setibanya di lokasi, tim jaksa penyidik Kejati Sumsel mengetuk pintu dan dibukakan oleh anaknya yang merupakan putrinya. Selanjutnya tim jaksa penyidik Kejati Sumsel memperlihatkan surat tugas penggeledahan, Kak ya, dan langsung masuk ke dalam rumah Alex Nurdin untuk melakukan penggeledahan. Selama proses penggeledahan, awak media juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah Alex Nurdin, hanya menunggu di luar rumah, Kak, hingga penggeledahan selesai sekitar pukul 14.20 WIB. Cukup lama juga dia penggeledahan di rumah mantan gubernur ya. Iya, Kak. Dan kita ketahui juga ada penggeledahan di rumah Bapak Edi Hermanto. Iya, Kak. Silakan Dedi cerita. Ya, rumah tersangka Edi Hermanto di Komplek Kedamaian Permai tahap 2 Jalan Anggrek, Bukit Sangkal, Kecamatan Kaligoni, Palembang, Kak ya. Di mana rumah tersebut digeledah oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel mulai dari pukul 14.00 WIB, Kak ya. Terlihat terpantau tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel menyisir setiap ruangan yang ada di dalam rumah, karena di lokasi tersebut saat penggeledahan berlangsung pintu depan terbuka, Kak ya, walaupun wartawan tidak bisa masuk ke dalam, namun terlihat dari pantauan setiap ruangan digeledah oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel, Kak. Oke, dari kediaman Bapak Edi Hermanto, apa yang didapat dari Kejati Sumsel? Ada keterangan? Ya, keterangan dari Kasih Penerangan Hukum Kejati Sumsel Fani Ulekasari, Kak ya, membenarkan penggeledahan di rumah tersangka Edi Hermanto tersebut, dan tim jaksa penyidik Kejati Sumsel mengamankan juga sejumlah dokumen, Kak. Oke. Untuk penonton SN, berita-berita tentang proses penggeledahan ini sudah terbit ya, di korensn.com dan jejaknegriku.id. Yang penasaran silakan klik kedua media online tersebut. Selain itu juga video-video dari geledah ini juga saya posting di TikTok dan Instagram pribadi saya. Ditautkan juga dengan berita korensn.com dan jejaknegriku.id. Yang masih penasaran silakan klik ya, video-videonya masih ada dan lengkap. Tentu proses penggeledahan ini menarik perhatian masyarakat, ya. Iya, Kak. Dan ini banyak yang memantau dari jauh ya. Iya, Kak. Tapi penjagaan begitu ketat ya. Iya. Dan apa yang menarik dari proses penggeledahan ini? Ada 4 proses penggeledahan ya. Ada 4 lokasi, Kak, yang dipantau oleh SN ya. Iya. Silakan dari cerita. Ya, yang menarik terkait adanya mobil, Kak ya, mobil warna putih Pajero yang menurut Kasih Penkum Kejati Sumsel disita, Kak ya. Di mana mobil tersebut disita dari penggeledahan di kediaman Raimarios Naidi selaku Kepala Cabang PT Magnum Biotum di kawasan Angkatan 66 Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Oke, ini tambahan untuk penggeledahan yang keempat ya. Iya. Lanjutkan, Dad. Ya, kemudian juga ketika tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel membawa sebuah koper, Kak ya, dari penggeledahan kediaman rumah tersangka Alex Nurdin yang menurut Kasih Penkum Kejati Sumsel, di mana dalam koper tersebut berisi sejumlah dokumen dan surat, Kak. Oke. Waktu dipantau oleh Koren SN, penggeledahan berjalan lancar ya? Iya, Kak, penggeledahan berjalan lancar, Kak ya. Bahkan di sekitaran rumah perkarangan tersangka yang dilakukan penggeledahan dijaga oleh pihak kepolisian bersenjata laras panjang, Kak. Oke, karena beberapa tersangka itu rumahnya berada di jalan utama, Dit ya? Iya. Apakah tidak memacetkan lalu lintas? Tidak, Kak, tidak terlihat kemacetan lalu lintas, cuman memang dari kejauhan ada beberapa warga melihat, Kak ya, proses penggeledahan tersebut. Tapi tidak ada yang berani mendekat tentunya ya, karena proses penjagaan begitu ketat ya. Oke, Ded ya, sudah cukup panjang kita ulas berita ya, kupas tuntas tentang perkara Pasar Cindi. Dan malam ini kita khusus membahas masalah penggeledahan. Dan untuk penonton SN yang masih penasaran dengan berita-berita perkara Pasar Cindi yang penyidikannya saat ini dilakukan oleh Kejati Sumsel, silakan klik sekali lagi ya, korensn.com dan jejaknegriku.id. Dan kita sudah di ujung ulas berita, Ded ya. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah, walaupun kecil tetaplah fokus di jalanmu.
Jika kau serius, insya Allah kau berhasil. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alushikmat bersama Dedi Suhendra. Izin pamit, salam SN, salam kompak selalu.